Perkenalkan, nama saya Mas Taria. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan untuk kesadaran kritis, filsafat, dan penerapan. Apa sih kesadaran kritis? Nah, kesadaran kritis adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mempertanyakan realitas sosial, politik, dan budaya yang melingkupi kehidupan seseorang. Tujuan utama pendidikan kesadaran kritis adalah membangun individu yang mampu berpikir mandiri, mengidentifikasi ketidakadilan, dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Yang pertama, konsep dasar kesadaran kritis dalam pendidikan. Mengapa kesadaran kritis penting? Nah, pendidikan yang menekankan pada kesadaran kritis bertujuan agar peserta didik tidak hanya menghafal atau menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga mampu mengevaluasi dan mempertanyakan pengetahuan tersebut. Ini sangat penting untuk mempersiapkan individu yang bisa aktif berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan kesadaran kritis. Pendidikan dialogis. Freire mengusulkan pendidikan dialogis, yaitu pendekatan yang menempatkan guru dan peserta didik dalam posisi setara, saling bertukar pikiran dan pengalaman. Proses dialog ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan kritis terhadap dunia di sekitar mereka. Pengaruh filsafat eksistensialis dan kritis. Pendidikan kesadaran kritis dipengaruhi oleh pandangan eksistensialis yang menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab individu serta pemikiran kritis dari tokoh seperti Karl Marx yang menggarisbawahi pentingnya memahami struktur kekuasaan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, metode dan penerapan kesadaran kritis dalam pendidikan. Pendidikan berbasis diskusi dan analisis menggunakan metode pembelajaran yang mendorong diskusi, debat, dan analisis kritis terhadap isu-isunya di sekitar peserta didik. Diskusi ini dapat berfokus pada isu sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan budaya yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, selanjutnya ada pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata. Mengaitkan materi pembelajaran dengan masalah-masalah aktual dan konkret yang dialami peserta didik di lingkungan mereka, agar mereka dapat melihat pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari dan memahami perannya dalam perubahan sosial. Yang keempat, tantangan dalam menerapkan pendidikan kesadaran kritis, keterbatasan sumber daya dari kesiapan guru. Penerapan pendidikan ini membutuhkan pendidikan yang berlatih dalam metode dialogis dan diskusi kritis, serta sumber daya yang mendukung pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual. Yang kelima, penerapan di berbagai tingkat pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah. Pada tingkat dasar, kesadaran kritis dapat ditanamkan melalui metode yang sederhana, seperti diskusi kelompok tentang nilai-nilai, pengenalan akan keberagaman, dan pemecahan masalah sederhana. Sedangkan di tingkat pendidikan tinggi, pada tingkat ini mahasiswa didorong untuk lebih dalam mengkaji fenomena sosial, politik, dan budaya melalui penelitian, diskusi kritis, serta pengalaman lapangan yang memperkaya wawasan mereka tentang ketidakadilan dan kemungkinan perubahan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan untuk kesadaran kritis menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, dengan tujuan membangun individu yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Filsafat pendidikan ini menantang model pendidikan tradisional yang hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan inklusif. Terima kasih.